Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Erika Fitriana NIM T 2018-7002 dan Faiz Faikoh NIM T 2018-7031. Di sini kami akan menjelaskan tentang peluang diskrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Faikoh, NIM T 2018-7031. Di sini saya akan menjelaskan definisi peluang diskrit. Definisi peluang diskrit yaitu setiap peristiwa akan mempunyai peluangnya masing-masing, dan peluang terjadinya peristiwa itu akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu yang disebut dengan distribusi. Nah, distribusi peluang untuk suatu variabel acak menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi untuk setiap nilai variabel acak. Jadi, distribusi peluang didefinisikan dengan suatu fungsi peluang dinotasikan dengan Px atau Fx yang menunjukkan peluang untuk setiap nilai variabel acak. Nah, dari definisi distribusi peluang tersebut, saya selalu mengatakan ataupun membicarakan tentang variabel acak. Nah, apa sih variabel acak? Variabel acak itu bisa didefinisikan sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, dalam variabel acak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel acak diskrit, yaitu variabel bilangan cacah yang diperoleh dari hasil membilang, yang menyatakan banyaknya objek yang mempunyai sifat tertentu. Contohnya nih, seperti banyaknya siswa SMAN 2 yang terlambat datang pada hari Senin, atau banyaknya mobil yang bisa kita peroleh dengan cara membilang, yaitu bilangan cacah ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu variabel acak kontinu. Variabel ini berupa bilangan real yang diperoleh dari hasil pengukuran, biasanya merupakan nilai pada suatu interval tertentu. Misalnya, kita mencari panjang dan lebar sebuah papan tulis dalam meter. Jadi, di sini kan bilangannya bukan bilangan real, bukan kita mencacah, tapi kita mengukur. Nah, agar lebih memahami tentang peluang diskrit, mari kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini sudah saya sediakan contoh soal. Tentukan rumus distribusi peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam dilempar 3 kali. Buatlah tabelnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Maka ruang sampelnya yaitu 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Jadi, sampelnya itu bisa saja angka semua, angka 2, gambar 2, ataupun gambar semua. Ya, pastinya totalnya 8. Nah, setelah kita mencari nilai NS-nya, maka selanjutnya yang kita cari NA-nya, yaitu yang ditanyakan tadi, banyak sisi gambar yang muncul. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Untuk mencari banyak muncul sisi gambar atau NA tadi dengan cara kombinasi 3,x. 3 tadi itu karena pelemparannya sebanyak 3 kali dan X-nya adalah sisi gambar yang muncul kira-kira berapa. Selanjutnya, jika sudah diketahui NA dan NS-nya, maka kita bisa mencari peluangnya. Rumus peluang Fx atau Px sama dengan NA per NS sama dengan kombinasi 3,x per 8. Nah, 8 itu tadi NS-nya ya. Kemudian X-nya kita bisa 0, yaitu tidak muncul gambar sama sekali, atau 1,
gambarnya itu bisa muncul satu, bisa juga menggunakan dua, atau mungkin bisa muncul gambar ketiga-tiganya. Kemudian yang perlu kita ingat kembali yaitu rumus kombinasi. Kombinasi n, k bisa dicari melalui n faktorial dibagi n min k faktorial. Nah, rumus ini sudah kita pelajari di kelas 11 SMA kalau nggak salah ya. Jadi, kita bisa mencari nilai NA-nya dengan menggunakan rumus kombinasi. Dengan menggantinya, yaitu X-nya bisa 0, X-nya 1, X-nya 2, atau X-nya 3 ke rumus kombinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi peluang diskrit. Definisi 4.2.1. Fungsi massa peluang adalah peubah acak diskrit yang masing-masing mempunyai peluang. Maka fungsi massa peluang adalah hubungan antara nilai peubah acak dengan peluangnya. Sebagai contoh di sini yaitu sebuah kotak berisi 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Diambil 3 kelereng dari kotak tersebut. Peubah acak menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Tentukan fungsi massa peluangnya. Penyelesaiannya adalah dengan diambilnya ketiga kelereng dari kotak tersebut, maka paling sedikit ada 1 kelereng yang berwarna merah, karena kelereng putih hanya berjumlah 2. Dengan demikian, fungsi massa peluangnya adalah sebagai berikut. Px sama dengan 1x di sini adalah menunjukkan bahwa terambilnya kelereng merah, yaitu percobaan pertama yaitu kemungkinan diambilnya kelereng merah adalah 1. Caranya yaitu dengan 3 dibagi 1 dikali dengan 2 dibagi 2 per 5 dibagi 3 sama dengan 3/10. Selanjutnya yaitu PX2 di mana kemungkinan terambilnya kelereng merah adalah 2, yaitu 3/2 dikali 2/1 dibagi 5/3 sama dengan 6/10. Yang ketiga yaitu kemungkinan terambilnya kelereng merah semua, yaitu 3 sama dengan 3/3 dikali 2/0 dibagi 5/3 sama dengan 1/10. Percobaan Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli ini kita pakai ketika ada eksperimen yang independen. Jadi untuk distribusi Bernoulli ini hanya kejadian-kejadian yang terjadi satu kali saja. Untuk distribusi Bernoulli kita pakai ketika hanya ada 1 kali percobaan. Kemudian untuk distribusi Bernoulli kita juga dapat membedakan dengan peluang sukses dan peluang gagal. Kemudian dua hasil tersebut mutually eksklusif, itu kejadian yang saling meniadakan. Semisal ada kejadian A terjadi, kemudian B itu tidak akan terjadi, ataupun sebaliknya. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini probabilitas sukses. Nah, probabilitas sukses itu dilambangkan dengan P. Dan probabilitas untuk gagal berarti komplement dari probabilitas sukses. Jadi untuk probabilitas gagal kita nyatakan dengan Q, yaitu 1 min P. Untuk rumusnya sendiri, distribusi Bernoulli ini notasinya itu adalah X berdistribusi Bernoulli 1P. Nah, satunya ini itu adalah banyaknya percobaan. Jadi, di Bernoulli itu hanya ada 1 kali percobaan. Kemudian, P ini adalah probabilitas sukses. Lanjut untuk rumus PMF-nya. Jadi, itu PMF sama dengan PX sama dengan P, 1 min P, dan 0. Nah, P ini X sama dengan 1, artinya sukses terjadi. Kemudian yang 1 min P itu X sama dengan 0, itu gagal. 0 itu untuk X lainnya. Sedangkan rata-rata dari distribusi Bernoulli,
Rata-rata itu bisa dilambangkan dengan mu. Itu nilainya adalah P. Sementara untuk varian itu P1 min P. Baik, langsung saja di sini saya beri contoh. Sebuah dadu diundi, jika diketahui munculnya angka 2 atau 4 dikatakan sukses, tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variannya. Oke, di sini hanya ada satu kali percobaan, karena sebuah dadu diundi satu kali, tidak ada pengulangan. Nah, ini itu salah satu soal distribusi Bernoulli karena hanya ada satu kali percobaan. Kemudian munculnya angka 2 dan 4 kita katakan sukses. Dari dadu yang punya 6 mata, berarti peluang untuk munculnya angka 2 dan atau 4 ini adalah peluang munculnya angka 2 ditambah peluang munculnya angka 4. Peluang munculnya angka 2 adalah 1/6 ya, karena mata dadu itu ada 6. Kemudian peluang munculnya angka 4 itu juga 1/6. Jadi kita punya 2/6 atau 1/3. Nah, dari sini karena X itu berdistribusi Bernoulli, berarti kita dapat membentuk PMF-nya. Yaitu 1/3 itu X sama dengan 1. Maksudnya X sama dengan 1 ini adalah sukses, karena kejadian sukses yaitu munculnya angka 2 atau 4. Kemudian 1 min 1/3 itu adalah 2/3. Di sini saya langsung tuliskan 2/3. X sama dengan 0 ini jika gagal, dan 0 untuk yang lainnya. Karena kita diminta untuk mencari rata-rata dan varians, rata-rata bisa kita cari mu sama dengan P. Tadi peluang suksesnya adalah 1/3. Kemudian variansnya itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi P sama dengan 1/3 dan 1 min P sama dengan 2/3. Jadi kita dapat 2/9. Nah, saya ulangi lagi. Untuk distribusi Bernoulli itu kejadian yang terjadi satu kali dan sifatnya mutually eksklusif, saling meniadakan. Mungkin cukup itu pembahasan dari percobaan Bernoulli. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu teorema Bernoulli. Peluang K sukses dalam N percobaan Bernoulli yang saling bebas dengan peluang sukses P dan peluang gagal Q sama dengan 1 min P adalah dilambangkan sebagai berikut. C buka kurung N, K tutup kurung P pangkat K kali Q pangkat N min K. Ini dinotasikan dengan B buka kurung K titik koma N, P tutup kurung. Jika B dipandang sebagai fungsi dari K, maka B dikatakan sebagai distribusi binominal. Nah, selanjutnya itu ilustrasi dari bukti teorema yang saya jelaskan sebelumnya. Misalkan S dilambangkan dengan sukses dan F dilambangkan dengan gagal, dengan peluang sukses P dan peluang gagal Q sama dengan 1 min P. Berapakah peluang dari dua sukses dalam 5 kali percobaan Bernoulli yang saling bebas? Maka di sini kita lihat salah satu barisan keluaran yang mungkin, SS, FFF. Berapakah peluang kita yang akan membangun barisan ini? Nah, di sini saya akan mencontohkan dua kemungkinan. Barisan yang pertama yaitu sukses-sukses, gagal-gagal-gagal. Dengan peluang PP, Q. Bisa dikatakan dengan P pangkat 2, Q pangkat 3. Nah, satu barisan yang lain yang mungkin adalah barisan seperti berikut. Gagal, sukses, gagal, dengan peluang Q, P, sama dengan P kuadrat, Q kuadrat. Seperti barisan dengan dua sukses dalam 5 kali percobaan terjadi dengan peluang P pangkat 2, Q pangkat 3. Sekarang ada berapa banyak barisan yang mungkin? Dengan kata lain di sini ada berapa cara untuk memilih objek dari daftar yang berisi 5 objek. Ada C dalam kurung 5,2 sama dengan 10 cara. Sehingga terdapat 10 barisan yang mungkin. Pada setiap barisannya terjadi dengan peluang P pangkat 2 Q pangkat 3.
Maka peluang salah satu dari barisan tersebut muncul pada saat melakukan 5 kali percobaan Bernoulli adalah C dalam kurung 5,2 tutup kurung P pangkat 2 Q pangkat 3. Secara umum, untuk K sukses dalam N percobaan Bernoulli, kita memiliki peluang sebagai berikut. C dalam kurung N, K tutup kurung P pangkat K Q pangkat N min K. Contohnya seperti ini. Sebuah dadu dilempar 6 kali berturut-turut, maka carilah A. P muncul tepat 4 angka 1, B. P tidak ada angka 6 yang muncul. Penyelesaiannya sebagai berikut. Solusi yang pertama yaitu yang A. Ini adalah contoh dari suatu barisan dengan 6 percobaan Bernoulli yang saling bebas, di mana peluang sukses adalah 1/6 dan peluang gagalnya yaitu 5/6. Karena itu, peluang muncul tepat 4 angka 1 pada saat dadu dilemparkan 6 kali adalah bisa kita tuliskan sebagai berikut. C dalam kurung 6,4 tutup kurung dikali dengan 1/6 pangkat 4 dikali dengan 5/6 pangkat 2 menghasilkan 0,008. Maka di sini dapat dikatakan bahwa peluang suksesnya muncul tepat 4 angka 1 adalah 0,008. Kemudian solusi yang B, yaitu tidak ada angka 6 yang muncul. Dalam kasus ini, sukses adalah kemunculan angka selain 6 yang memiliki peluang di mana 5/6 dan gagal adalah kemunculan angka 6. Maksudnya di sini yaitu peluang suksesnya yaitu 5/6 dan peluang gagalnya yaitu 1/6. Maka peluang tidak ada angka 6 yang muncul pada saat dadu dilemparkan 6 kali adalah bisa kita tuliskan sebagai berikut. C dalam kurung 6,6 tutup kurung, di mana yang pertama P-nya yaitu 5/6 pangkat 6 dan Q-nya 1/6 pangkat 0 sehingga menghasilkan 0,335. Maka dapat kita katakan di sini bahwa peluang kemungkinan munculnya angka selain 6 yaitu 0,335. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.